Kembali lagi di channel Gitar Plus, saya Intan Pratiwi dan saat ini saya kedatangan tamu maestro gitar klasik, Mas Jubing Kristianto. Halo. Mas Jubing apa kabar? Baik. Terima kasih nih saya udah diundang nih di acara ini. Oh, saya juga terima kasih sudah menyempatkan datang. Tadi habis ada acara ya Mas ya? Iya, langsung tadi kesini. Meeting buat pelaksanaan festival dan lomba seni siswa nasional. Saya kebetulan jadi juri nasional untuk bidang gitar solo SMA. Masih meetingnya, acaranya belum? Untuk persiapannya, karena mereka baru mulai pertengahan Juni nanti mulai pendaftaran. Masih acaranya masih nanti, tapi ini tadi udah meeting. Persiapan teknisnya buat para juri. Karena ini kan soalnya secara online ya, jadi mereka perlu ini juga memberi pengarahan kan pelaksanaannya nanti teknisnya gimana. Gitu. Jurinya siapa aja tuh Mas? Gitaris semua? Kalau yang di gitar solo SMA, saya sendiri, lalu ada Josephine Alexandra, itu juri baru tahun ini, dan Pak Joko Widodo, bukan presiden ya, namanya sama. Pak Joko Widodo ini dosen di Institut Kesenian Jakarta, dosen gitar. Gitu. Sebelumnya Josephine Alexandra ini juri baru, sebelumnya adalah Endah Widyastuti jurinya di gitar solo. Iya. Tapi karena tahun ini ada bidang baru, yaitu lomba cipta lagu. Nah, Kak Endah ini ditarik ke cipta lagu. Karena beliau kan songwriter juga. Jadi dari pihak panitia merasa expertise-nya dia atau keahlian dia itu lebih cocok untuk di cipta lagu. Sehingga lowong kan satu juri gitar solo. Nah, siapa ya perempuan gitaris? Ya, saya usulkan Josephine Alexandra. Dan akhirnya mereka panitia bisa menerima. Bergabunglah si Josephine ini dengan kami. Oh, berarti ini acara tahunan ya Mas ya? Tahunan, setahun sekali, betul. Ini kayaknya selama pandemi Mas juga saya perhatiin di sosmednya masih ada aja kegiatan ya Mas ya? Iya, harus berkegiatan supaya nggak stres. Apa itu Mas? Apa konser online atau juri atau apa umumnya biasanya? Umumnya memang lomba biasanya jadi juri. Terus ada juga ujian kenaikan tingkat di sekolah musik. Lalu konser online juga ada yang undang untuk jadi bintang tamu atau jadi pengisi acara untuk acara perusahaan. Ada juga acara kayak pensi, ada pernah waktu saya diundang di Lab School untuk mengisi acara pensi online. Jadi ada kegiatan, tapi tidak seramai sebelum pandemi tentunya. Cuma saya bersyukur masih selalu ada. Setiap bulan tuh pasti selalu ada. Mas, kita kenal udah lama banget ya Mas ya? Oh iya, sejak dari album pertama saya keluar ya. Itu tahun 2007 tuh Becak Fantasi. Becak Fantasi, terus Hujan, terus Delman, terus ada Kaki Langit. Kaki Langit, Pagi Putih. Pagi Putih, ya. Ada lagi sebenarnya satu yang keenam, soalnya tidak pakai launching, itu project dari JK Record. Saya membuat satu album instrumental gitar saja. Itu lagu-lagu yang dari JK Record. Judulnya Kasmaran. Nah, itu yang benar-benar album solo semua itu. Tapi yang bantu-bantuin teman ada beberapa juga. Iya, kalau saya lihat kan Mas kayaknya main gitar tuh dari umur 12 tahun udah main gitar, 14 tahun udah ikut les, terus setelah itu menjuarai berbagai festival gitar kayak gitu betul, kan. Betul. Cuman kok kuliahnya di UI ya Mas, kriminologi ya Mas ya itu. Iya, kriminologi banyak yang mempertanyakan juga. Kok nggak ngambil kuliah musik dulu waktu itu Mas? Sebetulnya saya memang pengennya masuk UI. Cita-cita saya tuh pengen masuk UI. Kenapa? Karena UI ada di Jakarta dan Jakarta itu ada banyak konser musik. Sementara jadi, Mas waktu itu di Semarang. Di Semarang saya dari lahir sampai SMA di Semarang itu suka musik tapi jarang bisa nonton musik. Jadi motivasinya cuma supaya ke Jakarta bisa nonton konser. Musik, tapi juga tetap harus kuliah karena permintaan orang tua gitu kan. Jadi kamu harus jadi sarjana pokoknya. Mau sarjana apa terserah, tapi yang penting kamu punya gelar sarjana. Gitu. Ya udah, saya akhirnya mencari daftar jurusan apa aja yang ada di UI yang kira-kira saya nggak berat gitu saingannya. Karena kalau saya masuk jurusan favorit, pertempuran atau persaingannya pasti hebat, banyak sulit. Karena saya bukan murid yang pandai. Di sekolah nilai saya pas-pasan, di ranking bawah, agak bawah lah gitu, bukan ranking atas. Jadi saya pilih jurusan yang kira-kira nggak banyak orang tahu atau mungkin belum terlalu banyak peminatnya. Nggak terlalu banyak, ya. Yaitu kriminologi itu. Saya bayanginnya, wah ini jadi detektif, seru juga nih. Udah saya pilih, dan ternyata diterima gitu. Tapi ya kemudian saya menikmati, kuliah di situ saya menikmati, banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang saya dapat. Misalnya ilmu melakukan penelitian terhadap satu topik sosial ataupun satu masalah. Jadi cara berpikir kita tuh diajak untuk berpikir dengan sistematis, metodologis gitu ya.
lalu juga pengetahuan tentang karakter-karakter manusia, jenis-jenis hubungan antar manusia, seperti itulah. Itu lebih sifatnya membantu saya untuk lebih memahami manusia pada umumnya gitu dalam interaksi kita dengan masyarakat. Itu ilmu yang berguna menurut saya dalam kehidupan. Nah, setelah lulus dari situ, jadi wartawan dulu. Jadi wartawan. Itu ilmunya kepake nggak, Mas? Kepake, sangat kepake ya. Karena saya harus wawancara orang. Orang itu kan macam-macam ya karakternya ya. Ada yang saya harus wawancara mulai dari tukang becak sampai level menteri. Terus saya harus bisa menghadapi, saya harus bisa mempelajari karakternya dan cara berbicaranya seperti apa. Kan nggak bisa disamakan. Wawancara dengan artis cilik, misalnya masih anak-anak ya. Atau dengan seorang artis yang udah top, yang udah mega bintang, itu kan beda sekali cara mewawancaranya. Nah itu terasa di situ, kalau tanpa kita pengetahuan tentang bagaimana menghadapi macam-macam manusia, itu pasti agak lebih susah ya, daripada kalau kita sudah punya basic seperti itu tadi. Jadi pengalaman jadi wartawan itu buat saya, ya awalnya masih belajar, tapi basicnya sudah ada, jadi tidak terlalu sulit-sulit amat. Jadi saya akhirnya bisa bekerja sebagai wartawan tuh ya lancar-lancar aja gitu. Itu di tabloid Nova ya waktu itu. Dan kalau nggak salah udah di posisi yang lumayan ya Mas ya udah. Iya, saya mulai dari reporter, benar-benar yang dari bawah banget. Nah, dari yang paling reporter tuh yang benar-benar yang disuruh kemana-mana ya, sampai akhirnya saya jadi editor yang nyunting naskah semua wartawan, sampai akhirnya jadi managing editor. Managing editor tuh yang ya chiefnya para ini ya, semacam redaktur pelaksana gitu. Ya, jadi dia yang menghandle semua editor di dalam media massa itu. Gitu. Itu berapa tahun Mas waktu itu kerja jadi wartawan? Total 13 tahun. Lama juga ya. Ya nah, selama 13 tahun itu tapi masih tetap main gitar dong? Oh, tetap main gitar. Saya tetap mempertahankan main gitar. Meskipun saya sebenarnya betah kerja sebagai wartawan, tapi jiwa saya sebagai kecintaan saya pada gitar itu nggak hilang, itu tetap di kantor bawa gitar. Oh iya. Tapi waktu itu nggak ngajar, enggak, sama sekali konser-konser gitu strictly enggak. Sama sekali tidak. Karena sudah capek kerja juga, menyita energi dan waktu yang cukup banyak waktu itu. Sampai tahun berapa Mas itu keluar dari tahun 2003. 2003. Oh, album-albumnya keluarnya 2007 ke atas. Itu karena saya kan harus ngajar dulu, nyari kan dari nol mulai ya. Jadi saya harus lagi dari nol lagi. Jadi ngelamar dulu jadi guru gitar dulu waktu itu di Yamaha, sampai setelah mulai ngajar baru terpikir saya mau bikin album, kira-kira begitu. Nah kalau yang membuat Mas udah nyaman nih, katanya sebagai wartawan, posisi juga udah oke, 13 tahun. Terus memutuskan keluar tuh karena apa Mas? Yang pertama adalah karena saya merasa dalam tanda petik tuh udah kok kayaknya jiwa saya itu bukan di sini sebetulnya gitu ya. Jiwanya ini lebih senang main gitar gitu. Sampai saat itu masih main gitar terus, tapi ya tidak secara profesional ya, hobi saja. Jadi dan kemudian saya merasakan kayaknya sudah cukuplah saya berada di tempat yang sama sekian lama. Sekarang saya akan menuruti apa yang keinginan saya yang sesungguhnya gitu, yaitu memain gitar, menjadi gitaris gitu. Itu berat nggak Mas dulu mengambil keputusannya itu? Karena udah di posisi mapan, terus ulang lagi dari nol gitu? Perlu waktu kira-kira 3 tahun lah mikirnya itu. Mikirnya itu perlu waktu 3 tahun karena tidak karena tadi kita bilang mulai dari nol itu tidak mudah. Jadi saya harus konsultasi dengan istri saya juga, ya kan. Lalu juga harus memikirkan nanti setelah itu mau ngapain, cari uangnya dari mana, cari nafkahnya dari mana. Nah itu saya persiapan dulu sampai akhirnya memutuskan. Oke, saya berani, bisa nih. Gitu. Setelah saya bisa ngajar, minimal ngajar bisa, udah sementara itu dulu bayangan saya sampai segitu aja tuh, bisa ngajar, udah bisa makan lah pokoknya. Tapi saat itu cicilan udah lunas lah kali ya Mas ya? Cicilan rumah, iya ada cicilan pada kantor itu, dapat pinjaman dari kantor, sudah ya. Jadi paling nggak rumah udah ada. Cari uang tinggal buat hidup sehari-hari gitu. Cara berpikirnya sesederhana itu sebetulnya. Dan kebetulan istri juga mensupport dan kerja ya Mbak Reni. Saat itu masih bekerja ya, masih di kantor yang sama juga, di grup yang sama. Berarti cepat juga ya Mas ya, dari 2003 terus akhirnya keluar album pertama, kedua, ketiga, terus namanya Mas dikenal secara nasional. Iya, gitu. Itu saya juga nggak pernah merencanakan sampai segitu-gitunya juga sih.
Yang karena tadi yang saya bilang ya, saya sederhana aja, pokoknya saya ngajar gitar aja deh, sudah cukup bahagia saya gitu kan. Tapi ternyata kok saya kayaknya sayang nih saya punya aransemen kok nggak pernah tersimpan dengan rapi gitu. Saya rekam aja deh. Nah, saya rekam, jadilah master waktu itu rekaman. Ternyata setelah saya ada teman produser, Pak Wandi itu yang dari EMC Record di Semarang, dia mau memproduksi jadi satu album. Itulah. Akhirnya jadi itu ya. Jadi saya, ternyata saya bisa juga ya punya album gitu. Jadi ngelihat di toko CD, waktu itu masih ada toko CD kan, ada album saya gitu. Nah, itu ya ada kebanggaan juga sih ternyata. Yang di situ kan jujur yang udah top semua tuh kan. Wah, ada apalah artis-artis Sheila on Seven apa siapa zaman itu ya. Wah, ini ada CD saya di situ. Iya, berarti merintis karir Mas sebagai gitaris itu salah satunya dengan membuat karya ya Mas ya? Iya, karena membuat karya. Memang saya beruntung karena saya sebelumnya kan sering ikut lomba itu waktu zaman masih sekolah, maksudnya les kursus musik itu ada lomba-lomba gitar sering ikut. Nah itu kan sudah ada aransemen, karya-karya aransemen sudah ada. Nah itulah yang dipakai sebagai materi utama di album yang Becak Fantasi itu. Lagu Becak Fantasi itu atau aransemen Becak Fantasi itu sebetulnya sudah ada tahun 1986 udah jadi untuk materi lomba di Yamaha. Menang yang di mana itu ya Mas? Di Jakarta waktu itu. Saya masih ingat itu waktu itu di Erasmus His di kedutaan Belanda diselenggarakannya oleh Yamaha. Gitu. Dan kemudian baru jadi album tahun 2007 gitu. Jadi kadang-kadang memang proses kita menjadi seseorang itu perlu waktu ya Mas ya. Harus jadi kuliah di kriminologi dulu, jadi wartawan dulu sebelumnya, punya karya dulu. Tapi kalau setelah itu yang membuat Mas bisa bertahan sejauh ini kan sekarang jarang nih Mas gitaris solo, main klasik lagi bisa bertahan sejauh ini. Ininya apa sih, resepnya apa sih? Kalau sekarang pandemi memang bisa dibilang semua memang nggak ada job. Tapi sebelumnya kan Mas masih rame itu dapat undangan di sana kemari. Betul, itu apa sih resepnya atau apanya untuk bertahan itu? Ya, yang pertama memang kecintaan pada instrumen gitar yang klasik ini ya, yang saya tekuni selama ini. Jadi saya memang memperdalam karena saya cinta gitu, pengennya memperdalam di gitar klasik ini aja. Ya pernah nyoba main elektrik, ngeband apa juga beberapa kali sempat. Tapi tetap pada akhirnya hati saya kok lebih cocok saya dengan instrumen yang ini atau dengan jenis musik yang main gitar solo ini gitu. Lalu yang kedua ya karya ya. Jadi kita punya karya, sesuatu yang karya itu artinya belum pernah ada sebelumnya terus kita menciptakan menjadi ada. Ya untuk aransemen ataupun komposisi karya sendiri. Tapi ada selalu diusahakan ada yang baru lagi. Lalu yang ketiga adalah hubungan baik. Hubungan baik itu maksud saya kita punya teman, usahakan hubungan kita dengan teman-teman kita baik. Karena dari pengalaman saya selama ini, sebagian dari job atau tawaran manggung yang saya terima itu banyak datang dari teman atau kenalan-kenalan saya yang memang hubungannya terjalin dengan baik. Nah, 3 hal itu yang membuat saya bisa bertahan terus waktu itu sebagai seorang gitaris, meskipun sebagai gitaris solo tadi yang Mbak Intan bilang ya, tetap bisa ini. Dan juga mungkin juga karena saya kan klien ya, kalau kita udah ngomong job itu ada klien, ada pemberi jasa. Jadi apa permintaan klien kadang saya usahakan memenuhi dia gitu. Misalnya saya minta dong diiringi nanti main lagu ini, ini anak saya nanti mau nyanyi ini. Tapi tentunya saya bilang saya harus belajar dulu kalau lagunya saya nggak tahu, jadi tolong kasih tahu lagunya apa gitu. Nah itu saya selalu usahakan untuk menyenangkan hati klien, service. Nah itu yang membuat mungkin ya dugaan saya itu yang bisa membuat saya bertahan. Gitu. Apalagi kalau sekarang udah zamannya sosmed udah lebih gampang ya Mas untuk mempromosikan diri ya. Betul, sosmed itu sangat membantu. Adanya YouTube, ya Instagram. Memang tidak dampaknya secara langsung tidak, tapi beberapa kali saya dapat dari IO mereka biasanya ngelihat ke YouTube dulu. Gitu. Jadi misalnya mereka kontak, Mas ini kami ada job nih dari PT apa, dari perusahaan apa gitu mau manggung, tapi mereka mintanya nanti Mas mainin lagu yang ini ya dari yang ada di YouTube itu loh. Itu ternyata ada pengaruhnya seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal YouTube nih, saya baca-baca di internet itu Mas ternyata pernah dapat muri. Itu apa ya Mas ya? Memang dari dulu belum ada gitaris yang menyebarkan karyanya secara gratis di internet atau gimana?
setahu saya memang waktu awal pertama internet masuk Indonesia tahun 2000-an itu, memang belum ada gitaris yang masang partitur di internet karya dia sendiri ya. Itu Mas waktu itu masang partitur segala? Iya, itu. Atau cuma main? Enggak, partitur. Jadi notasi yang karya saya bikin tulis, partiturnya saya taruh di internet gitu. Terus banyak orang download, terus belajar mainin. Dan itu dari luar negeri pun banyak, karena internet kan sampai ke seluruh dunia kan ininya. Gara-garanya karena saya nyari partitur di internet. Susah. Nggak susah sih, tapi ya maksudnya tidak banyak juga ya, tapi ada gitu. Terus saya berpikir, oh berarti banyak orang yang membutuhkan partitur ternyata gitu kan, kayak saya gitu kan. Berarti karya saya ini kalau saya bikin partitur, orang bisa download dan bisa memainkan juga, mempelajarinya juga. Jadi akhirnya mulai saya cicil satu-satu, ditulis, dipasang. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba menarik perhatian dari Pak Jaya Suprana waktu itu, yang dia kan yang pendirinya Museum Rekor Indonesia. Iya. Terus dia dikirimin sama dia itu. Nggak pakai upacara-upacara, nggak. Ya langsung aja datang kiriman. Saya kasih ini ya, oke Pak ya, nggak apa-apa. Kirimin sertifikat. Padahal pada saat itu mungkin Mas naikin partitur segala macam itu secara keuntungan uang gitu enggak ya, ada Mas, sama sekali enggak. Itu cuma benar-benar kesenangan aja. Kesenangan dan mau berbagi aja gitu ya Mas ya. Biar ada orang bisa mempelajarinya gitu. Tapi bisa jadi itu yang membuat Mas jadi populer pada waktu itu. Ya, ada sih beberapa anak yang sampai sekarang masih ingat itu, yang dan mereka kebetulan sekarang juga menekuni musik gitu. Saya dulu kan belajar dari partitur itu, gitu. Ada beberapa kali saya ketemu di acara ngomong begitu. Iya, terus termasuk pernah mengasuh rubrik juga di Gitar Plus ya Mas ya. Itu iya, lama sekali kan. Saya terima kasih sama Mbak Intan nih yang memberi Mudia saya. Juga. Oh Mudia, Pak Mudia itu dia pemimpin redaksinya dulu iya, yang sudah memberi saya ruang di Gitar Plus untuk tanya jawab. Lama juga waktu itu ya Mas ya? Cukup lama juga sih, mungkin setahun lebih kali ya. Lebih lah, kalau 5 tahunan ada kayaknya. Iya. Terus juga sering diajak acara-acara sama beliau ini. Kalau ada manggung-manggung. Karena memang Gitar Plus saat itu memang mewadahi ya gitaris-gitaris yang ada di Indonesia untuk saling berkomunikasi dan juga mungkin membuat event-event untuk teman-teman gitaris. Ya sampai sekarang sebetulnya, cuman pandemi balik lagi itu. Gimana mau bikin event-event, Pak? Ya sekarang online semua. Ya, semuanya online. Jadi ya ada keterbatasannya memang dengan online itu. Mas, ini udah sekian lama jadi gitaris gitu. Pernah nggak sih ngerasa jenuh atau pengen mencoba sesuatu yang baru gitu nggak sih Mas? Saat ini sih belum ya. Saat ini saya masih tetap seneng main gitar. Kayak saya sekarang ini misalnya pandemi ini kan di rumah aja tuh. Nggak ada job yang keluar itu nggak ada ya. Paling sesekali cuma lewat online. Nah itu saya tuh sekarang lagi seneng bongkar-bongkar partitur klasik yang lama gitu. Yang saya punya banyak. Tapi belum pernah dicoba dimainin. Terus dicobain itu. Cobain. Sekarang ternyata saya asik juga nih ya lagu ini ya. Jadi karya-karya komposer-komposer yang lama itu jadi hobi dalam tanda petik. Jadi saya punya hobi baru bongkar-bongkar partitur lama. Karena dulu kan saya nggak sempet main-main itu, sibuk panggung layani permintaan klien sama itu. Jadi nggak sempet menengok apa yang sudah pernah saya simpen dulu itu, nggak sempet dipelajari. Nah sekarang ada waktu untuk mempelajari itu. Nah kemudian saya upload di YouTube. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang lihat di channel YouTube saya, belakangan ini saya banyak main classical music. Iya, kayaknya potongannya ada di Instagram segala ya. Ada. Jadi komposer klasik yang saya mainkan. Baik itu yang gitar maupun yang bukan gitar ada saya mainkan di situ. Dan menurut saya itu hal yang baik karena ini di luar mainstream ya. Kalau mainstream kan lagu-lagu pop, cover lagu-lagu yang lagi viral. Tapi kalau di musik-musik klasik yang saya mainkan ini, saya menemukan ada banyak sekali kayak perpaduan chord atau harmoni atau jenis-jenis ritmik, jenis-jenis melodi yang mungkin tidak akan ditemui dalam musik-musik pop yang lazim kita dengar sehari-hari gitu. Nah, itu yang membuat saya semangat, nggak bosan gitu maksudnya. Nggak bosan. Ada lagi yang ini lucu juga, ini aneh nih, gitu-gitu tuh. kayak tour, kayak wisata piknik, tapi pikniknya dalam bentuk bunyi musik gitu. Nggak ada hobi lain, Mas? Nggak ada. Main sepeda gitu kan lagi musim sekarang, Mas? Sepeda udah cukup kenyang saya dulu dari zaman saya sekolah dulu, dari SD sampai SMA naik sepeda pulang pergi sekolah. Udah cukup puas lah saya naik sepeda.
Jadi nggak punya motor, nggak punya apa dulu zaman saya dulu. Udah nggak kepingin sekarang lihat orang pada trennya main sepeda gitu, Mas udah bosan dari zaman dulu udah main. Dulu, masa balik lagi naik sepeda lagi gitu kan? Dulu main sepeda bukan untuk olahraga itu ya Mas ya? Iya, harus itu. Mau nggak mau. Punyanya cuma sepeda. Oke. Nah kalau untuk kedepannya nih Mas, kalau Mas lihat kan musisi itu kan pekerjaan yang tidak punya pensiun. Betul. Jadi kita musisi itu main gitar atau Mas Jubing lah main gitar itu kan sampai sampai tua, sampai orang sudah tidak mau mengundang Mas Jubing lagi. Kalau Mas ada rencana kedepannya gimana sih itu Mas untuk menyikapi itu? Kalau saya tuh memang prinsip saya tuh hidup tuh mengalir aja ya. Udah jalanin aja, ikutin aja. Tapi juga saya bukan tipe yang wah harus begini, khawatir, nanti harus begini, enggak. Udah, kita tuh udah percaya pada Tuhan gitu ya, bahwa kita semuanya di hidup ini udah diatur semuanya, pasti akan baik. Jadi kita berprasangka baik pada Tuhan. Tapi tentunya bukan lantas kita juga, udahlah, jadi cuek aja gitu, enggak juga. Jadi misalnya menabung, itu perlu. Jadi selama ini saya dapat pemasukan dari manggung-manggung selama ini juga saya tetap usahakan tidak terus berfoya-foya atau apa. Saya tuh beli gitar nggak pernah loh. Iyalah udah di-endorse. Buat apa? Loh, nggak salah yang gitaris lain kan hobinya beli gitar. Nah, misalnya sampai dia punya koleksi gitar banyak, terus dia meskipun dia udah di-endorse tapi dia tetap punya kan kesenangan mempunyai koleksi ini, koleksi itu. Kan banyak teman-teman saya yang gitaris klasik ya, ini saya ngomongin yang klasik. Itu dia punya gitar klasiknya tuh bisa sampai banyak gitu kan. Jadi senang gitu nyoba, saya punya yang merek ini, saya punya yang merek ini. Kalau saya kan karena mungkin yang paling penting buat saya adalah musiknya. Di gitar tuh hanya alat. Ya bukan kebutuhan saya sebenarnya. Buat saya bukan yang dibutuhkan bukan gitar, tapi musik yang dihasilkan dari gitar itu. Itu yang saya butuhkan. Tentu perlu alat yang bagus, gitarnya yang standar, yang oke untuk bisa menghasilkan musik yang bagus. Dan kebetulan yang benar di endorse, ya dapat gitar terus gitu kan. Jadi mungkin udah 20 tahun lebih nggak pernah beli gitar. Saya beli gitar pertama kali waktu keluar dari Nova itu. Karena buat kepentingan job kan, untuk cari nafkah. Jadi saya beli gitar yang bisa. Dan waktu itu belum di endorse juga. Belum. Jadi perlu gitar yang untuk bisa di panggung gitu kan, untuk main. Nah, terus selain menabung, persiapannya apa sih Mas? Misalnya, asuransi. Tangannya di asuransi nggak Mas? Kalau tangannya nggak ada. Ini kan body part ya. Asuransi body part insurance kalau di Indonesia belum ada. Nah, paling dia cuma kecelakaan kerja gitu-gitu ya. Kalau saya sih lebih ke ini sih. Ada sih yang asuransi kesehatan ada, asuransi pensiun ada. Jadi itu juga kita mulai harus pikirin juga teman-teman misalnya yang bukan pegawai kantoran yang ada pensiunnya atau apa ya, itu memang harus berpikirnya arahnya ke situ juga. Iya, termasuk meskipun dengan prasangka baik tadi ya, tapi tetap kita harus berikhtiar, jangan pasrah bongkoan kalau kata bahasa Jawanya. Jadi berarti Mas Jubing juga mempersiapkan ya. Ya, makanya masa pandemi ini saya istilah dari orang-orang mantap itu, makan tabungan. Mantap. Ya, tapi kan ada tabungan yang bisa dimakan. Karena ada tabungan. Jadi ada teman musisi juga yang dia kebetulan dia juga punya tabungan, dia bilang, waduh gila nih tabungan digerogotin terusnya. Jangan mikir begitu, saya bilang. Mikirnya adalah tabungan itu bahasa Inggrisnya adalah saving. Ya. Betul. Save, kata dasarnya save, selamat, menyelamatkan. Berarti tabungan itu memang kita lakukan untuk penyelamatan. Jadi ketika kita sekarang dipakai untuk menyelamatkan situasi kita saat ini, itu fungsinya memang. Saya bilang, jadi kamu bersyukur bahwa kamu sudah punya tabungan, punya save-nya itu. Perkara tabungan jadi habis, nanti setelah itu pandeminya lewat mari menabung lagi Mas ya. Menabung lagi ya. Dan situasi ini, ya itulah kehidupan itu. Kebetulan kita sekarang dalam cobaan seperti ini ya, ada pandemi segala macam. Itu part of bagian dari kehidupan yang harus kita lewati memang. Dan ini seluruh dunia merasakan. Seluruh dunia ngerasain. Jadi kita nggak bisa komplain. Aduh, ya seluruh dunia sama kok. Gitu. Iya, terus kan kalau saya lihat Mas Jubing tuh sederhana sekali ya, dari dulu saya kenal Mas Jubing ya. Nggak pernah punya mobil kan ya Mas? Nggak punya. Kenapa Mas? Ya kan sekarang kalau tinggal call aja atau mobil datang sendiri. Malah ganti-ganti mobil saya tiap hari. Nggak pusing cari parkir ya Mas ya. Begitu nyampe tempatnya buang, nanti ganti lagi. Nggak bikin servis, beli bensin, ya nggak pusing. Iya, dan memang nggak pernah kepengin. Kalau zaman dulu kan belum ada itu telepon dulu belum taksi. Ada. Tapi kan saya bisa naik mikrolet, naik bis kota.
taksi juga udah ada waktu itu kan, taksi udah ada. Jadi karena saya tinggal di Jakarta, di kota besar, dalam hal angkutan umum nggak ada masalah sebetulnya. Jadi saya udah biasa zaman bis kota dulu gelantung, megang-megang gitar gitu. Iya, bawa gitar. Kalau saya ngajar waktu itu saya ngajar di SMA Kanisius ekskul gitar. Saya dari Depok, waktu itu ke kampus UI kan di Depok. Naik bis kota saya bawa gitar sampai ke di Menteng di sekolah SMA Kanisius itu. Ngajar. Tapi menikmati aja ya, Mas ya. Menikmati aja. Iya. Enjoy aja ngelihat pengamen di bis kota yang ada yang jualan makanan, copet. Nggak pernah punya pengalaman buruk tuh Mas naik kendaraan umum. Kalau kendaraan umum pengalaman buruk nggak pernah. Bawa nggak pernah. gitar. Yang penting kita waspada. Dan terus pasang tampang miskin. Itu gimana caranya? Ya kucel aja, suntuk, gitu, lemas gitu. Oh ini belum makan nih orang ini pasti dia. Males pasti nggak ada kantongnya kosong nih waktu ini. Iya. Triknya. Tapi nggak punya mobil kalau liburan ke luar negeri terus itu sampai ke Jepang, sampai ke kemana lagi itu waktu itu Mas? Eropa ya, ke gitu. Turki, Korea ya intinya dunia ini luas. Jadi mungkin kita perlu untuk melihat dunia gitu kan. Jangan dunia yang kita kenal di sekitar kita aja. Saya sih ya itu salah satu fungsinya kita menabung, nggak punya mobil itu kalau mobil kan cuma buat muter-muter sini aja sekitar kita. Kalau dengan uang buat beli mobil itu kita bisa pakai buat ke luar negeri, kita bisa ngelihat dunia malah, nggak cuma di sekitar kita doang. Iya, betul. Iya kan? Jadi kita bisa tahu, oh saya udah pernah ke sini, udah pernah ke situ kan. Mana aja Mas negara yang udah dikunjungi? Kalau kemarin kan ya ikut-ikut tur gitulah ya. Eropa itu kan menjelajah dia berapa belas hari gitu sampai dari ujung dari Italia sampai ke Belanda beberapa negara, ke Perancis, Singapura. Ya kalau Singapura biasalah itu. Jepang, Korea, Turki. Tapi kalau yang saya manggung pernah ke Inggris sama ke Swiss. Oh, yang Swiss saya ingat itu dibawain coklat sama Mas. Iya. Ya, itu dari Kementerian Pariwisata waktu itu kan mereka ada acara di sana. Oh gitu. Karena ya pada akhirnya konsep bahagia setiap orang itu berbeda ya Mas ya. Betul. Ekspektasi setiap orang tentang hidup yang menyenangkan, yang nyaman buat dia itu beda-beda kan, nggak bisa distandarkan ya Mas. Betul, ya. Beda. Kalau ukurnya beda-beda tiap orang. Jadi ada orang yang kalau punya mobil baru bahagia banget gitu kan. Kalau saya sih bahagia mungkin makan enak itu buat saya udah bahagia. Bukan makanan mahal ya, makan enak loh. Dan enak itu juga relatif juga. Yang enak buat Mas sama buat saya bisa berbeda. Saya kita makan tahu goreng nih, aduh tahunya enak banget gitu kan. Tahu kan nggak mahal gitu kan, nggak mungkin tahu mewah gitu. Ini tahunya kualitasnya bagus, enak, pakai cabai rawit panas-panas itu, ambil minum kopi, udah bahagia banget. Ya bisa main gitar, belajar satu karya, misalnya karya Johann Sebastian Bach. Wah susah banget ini. Latihan berjam-jam tiap hari. Bisa, itu bahagia banget. Akhirnya ternyata gue bisa ya main karya ini ya. Kenapa dari dulu nggak bisa-bisa ya? Oh ternyata dulu kan masih baru belajar ya. Sekarang tahu-tahu kita dengan kemampuan kita sekarang waktu kita nyoba lagu ini ternyata kok bisa gitu. Nah, itu ternyata. Iya, bahagianya sesederhana itu ya Mas ya. Jadi dalam musik, dalam hal keseharian saya bukan orang yang gengsi. Sebenarnya orang tuh kan ada yang bahagianya karena gengsi. Misalnya tas bermerek. Wah, bagus ya tas kamu, harganya mahal banget ini. Nah, itu gengsi naik gitu. Bentuk KW ya. Tapi kadang-kadang kan orang merasa senang gitu dipuji-puji. Wah, tasnya bagus, apanya, bermerek. Nah, kalau saya nggak pernah punya, maksudnya bukan tujuan saya. Gitarnya bermerek dong, Mas. Gitarnya bermerek. Tadi itu nggak beli saya. Jadi nggak tujuannya bukan ngejar-ngejar status atau gengsi itu. Tapi ya ya karena profesi saya sebagai musisi ya saya akan bermain musik sebagus mungkin ya. Itu yang diusahakan, makanya latihan ya, tetap tekun latihan. Tapi kalau yang di luar itu saya rasa yang penting hidup kita ini sebenarnya tujuan hidup manusia itu kan satu, hidup tenang. Tenang tuh nggak berhutang ya, debt collector datang lagi atau ada ya masalah kehidupan banyak. Kalau masalah kehidupan itu lebih kecil, pasti kan hidup lebih tenang. Ya, semakin banyak masalah dalam hidup kita, hidup makin
stres ya. Yeah. Nah, saya menghindari itu sedapat mungkin, kita jangan sampai stres, yaitu dengan meminimalisir masalah-masalah itu tadi gitu. Atau kalau bisa ya memang jangan cari masalah. Contohnya cari masalah tuh kalau kita pendapatan kita cuma sekian, terus kita beli barang yang melebihi pendapatan kita. Itu kan cari masalah. Oh seneng sih, wah keren, wah bagus ya kamu, wah hebat ya tasnya mereknya ini atau sepatunya mereknya ini, tapi kantongnya kosong kan. Iya. Nggak punya apa-apa dia sebetulnya. Jangan-jangan nyicil juga gitu belinya. Kredit. Ketika kondisi berubah tidak seperti yang diharapkan, seperti pandemi kayak gini, baru kocar-kacir ya Mas. Iya, itu banyak kejadian. Mungkin ada beberapa yang seperti itu kan. Mereka udah terlanjur nyicil mobil, terlanjur nyicil rumah, atau nyicil hal-hal yang lain. Sekarang kan semua sudah bisa dicicil ya, beli apapun. Bisa dicicil dan gampang sekali cara nyicilnya. Begitu mereka tidak ada penghasilan ya, karena pandemi, ya udah pontang-panting, mungkin ada yang ditarik, ada yang harus dijual atau apa. Ngomong-ngomong, Mas Jubing punya gitarnya berapa banyak sih sekarang? Nggak banyak gitar saya. Jadi kalau dihitung dari pertama kali saya di endorse sama Yamaha itu tahun berapa sih di endorse-nya? 2007. 2007 berarti pas keluar album pertama? Bukan, 2008, album yang kedua. Yang Hujan Fantasi. Jadi pas album pertama belum itu, Mas? Belum, karena masih baru kan, orang Yamaha belum terlalu ini kan. Album kedua tuh Hujan Fantasi baru di endorse. Setelah itu ya nggak banyak sih, paling. Udah 13 tahun juga ya? 13. Jadi ada beberapa saya dapat itu, nggak semuanya saya pakai sih. Jadi ada beberapa yang memang kayak silent gitar itu. Itu kan saya kepake cuma untuk saya kalau buat latihan, ngeband atau apa, atau recording yang buat draft, buat sketsa aja, itu contoh-contoh aja gitu. Tapi kalau yang buat manggung kan gitar-gitar yang senar nilon, yang gitar beneran ya, yang seri-seri yang itu. Dan itu ada 3 yang jadi satu sama lain bisa saling cadangan gitu kan. Kalau saya keluar kota tuh saya bawa yang bukan yang mahal. Kalau keluar kota kan masuk bagasi ya, dilempar-lempar gitu kan. Udah yang harganya nggak terlalu mahal. Kalau yang dalam kota pakai yang agak kelas yang lebih sedikit di atasnya lagi. Tapi prinsipnya hampir sama lah gitar itu. Fungsinya kan untuk sebenarnya main di panggung, enak didengar, bagus musiknya. Iya, jadi sebetulnya balik lagi ke skill orang ya Mas ya. Nggak banyak, nggak nyampe 10 kok. Ya intinya gitulah. Kita memakai apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau kita beli karena tadi itu naluri, saya pengen punya, cuma gitu aja. Kamu kenapa pengen beli ini? Oh, karena saya pengen punya ini. Dipakai nggak? Ya belum tahu. Nah itu jangan. Tapi saya beli karena saya perlu buat cari nafkah ini. Makanya saya beli waktu itu kan pertama kali keluar itu. Dan kemudian setelah nggak pernah, maksudnya dapat gitar terus ya nggak pernah beli saya. Orang yang saya butuhkan ada kok, udah dapat kok. Cukup dari situ. Bahkan sebagian ada beberapa yang saya kasih ke saudara saya. Ada teman yang musisi yang nggak punya gitar saya kasih waktu itu karena dia perlu gitar yang lebih layak menurut saya. Ada. Iya. Kalau Mas Jubing sebetulnya kan cinta banget sama gitar tuh. Mau main gitar sampai kapan sih Mas itu? Sampai mentok. Sampai pol sampai titik darah penghabisan. Jadi misalnya dikasih umur panjang, umur di atas 70 dan bisa masih main gitar konser terus ya kalau masih bisa konser terus. Iya. Tapi kalau gitar tuh, apalagi gitar klasik, saya banyak sih gitaris klasik yang sampai umur 80. Iya. Bahkan Andre Segovia itu bapak gitar klasik modern itu dia sampai umur 90 masih konser. Masih main. Memang dia pakai kursi roda digotong masuk ke panggungnya. Terus mainnya juga tentu saja kita nggak bisa mengharapkan main yang speed gitu ya, yang wow, udah nggak seperti waktu masa mudanya. Tapi waktu dia main itu emosinya tuh membius satu hall konser itu gitu. Jadi orang benar-benar bisa lihat pada umur segitu dia tingkat kematangan musikalnya, tone atau warna suara yang dihasilkannya, penghayatannya itu beda dengan zaman dia waktu masih muda yang dia masih keterampilan jagonya dia lebih ditonjolkan yang lebih ditonjolkan. Tapi kalau yang usia itu, yang usia lanjut dia lebih kedalaman emosi dari musiknya yang dialirkan ke audiensnya. Itu. Jadi bisa umur sampai segitu masih bisa konser. Ya, mudah-mudahan Mas Jubing sehat-sehat selalu bisa main gitar sampai 100 tahun lagi. Masih kita konser. Masih bisa menikmati karya-karya Mas Jubing sampai lama sekali. Ya yang penting kan kita tetap sehat-sehat dan betul, yang paling penting. Kesehatan itu harta paling berharga. Jiwa, raga dan pikiran ya Mas ya. Betul.
Amin. Ya, di saat seperti ini. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Jubing sudah hadir dan dengan senang hati. Terima kasih, saya juga senang bisa di sini. Oh iya, Mas, ini sebelum kita tutup kita ada kue ini, Mas. Oh, oke. Sus. Kayaknya Mas. Enak ini. Enak iya. Kayaknya. Ini ada sus dijual di Bintaro, tapi banyak orang yang nyobain katanya seneng. Ini Mas mau cobain? Kita coba aja sekalian ya. Ini ada yang vanilla, ada yang green tea, ada yang keju. Mas suka yang mana? Ini apa nih yang ini? Yang ada? Yang ini apa ya? Choco Oreo gitu? Oh, coba deh yang Choco Oreo aja. Apa ya nama itunya ya? Cookies. Iya, namanya. Wah, ukurannya cukup mantap juga nih ya. Cukup besar mantap. Ya. Mantap ukuran ini. Boleh dimakan ya? Boleh dong, bukan dummy itu.